Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang transfer pricing. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak. Sebelum kita beranjak ke definisi dan bagaimana transfer pricing itu dilakukan, saya akan menyampaikan sebuah kasus yang sempat heboh terjadi di tahun 2011. Nah, ini terjadi di Inggris dan dilakukan oleh perusahaan kedai kopi dengan brand yang paling bagus, menjamur sekali di Indonesia, bahkan menjadi tempat nongkrong yang paling terkenal. Ini terjadi ketika tahun 2011. Saya sebut saja namanya itu Starbucks. Tidak melakukan membayar pajak korporasi, padahal di waktu itu berhasil mencetak penjualan senilai 398 juta euro. Nah, selain itu juga di tahun 2008 atau mulai dari tahun 2008, kedai kopi ini mengaku mengalami kerugian, dan jumlah kerugian yang diakui itu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita rupiahkan itu sebesar 1,7 triliun. Padahal pada laporan keuangan yang diserahkan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks ini mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar di Inggris. Bahkan penjualannya selama 3 tahun berturut-turut, artinya dari tahun 2008, 2009 sampai dengan tahun 2010 itu bisa mencapai 1,2 miliar euro, atau kita rupiahkan itu sampai dengan 18 triliun. Nah, bayangkan itu. Dengan kerugian ini, Starbucks sama sekali, atau dengan pengakuan kerugiannya di tahun 2011, Starbucks sama sekali tidak membayar pajak korporasi. Bahkan selama ia berada di Inggris kurang lebih 14 tahun sampai dengan kasus itu terungkap, Starbucks hanya membayar pajak sebesar 8,6 juta euro. Nah, itu tadi adalah ilustrasi bagaimana transfer pricing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang ternama. Jadi sangat tidak memungkinkan bahwa praktek ini sering dilakukan atau mungkin tidak bisa dihindari. Nah, apa sih transfer pricing itu, teman-teman? Transfer pricing itu adalah kebijakan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, maupun harta yang tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing itu, teman-teman, bisa dilakukan intercompany maupun intracompany. Artinya dilakukan di dalam unit perusahaan itu atau dilakukan di luar unit perusahaan itu sendiri. Artinya ketika dia intra, dia melakukannya per divisi yang ada di perusahaan itu. Kalau inter berarti dia melakukan transfer pricingnya di beda-beda perusahaan. Nah, tentang intercompany transfer pricing ini bisa terjadi dalam skala domestik maupun dalam skala internasional. Nah, jika konsep skala domestik ini artinya perusahaan itu masih dalam satu wilayah, sedangkan internasional transfer pricing itu artinya level dia multinasional, dilakukan dalam berbeda negara. Nah, kalau kita menyimak tadi, seperti tidak ada yang salah dengan konsep dari transfer pricing ini. Semuanya terdengar baik-baik saja, karena hanya tentang bagaimana pengakuan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, berkembang, teman-teman, tentang dikenal dengan istilah abuse of transfer pricing.
dalam istilah itu konotasi negatif. Nah, itu diartikan sebagai suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah, sehingga dapat mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut. Nah, artinya ada konsep di sini upaya untuk mengurangi beban pajak si perusahaan. Nah, dengan upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan ini otomatis akan menghasilkan pendapatan atau income yang lebih besar untuk perusahaan. Bahkan ada yang lebih menarik lagi, pendapat para ahli itu mengatakan Eden tahun 2001 itu menyatakan bahwa mengistilahkan transfer pricing ini dengan manipulasi. Artinya kalau kita bahasa agak keras sedikit itu dengan mengistilahkan memarkup atau membesar-besarkan biaya, atau justru merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Nah, aktivitas-aktivitas ini menurut Eden bisa dilakukan di beberapa pos. Yang pertama, harga penjualan, artinya harga penjualan akan semakin tinggi. Harga pembelian, tagihannya semakin rendah. Alokasi biaya dan biaya administrasi dan umum ataupun biaya overhead. Karena kenapa? Karena biaya administrasi umum ini adalah biaya pengurang pajak. Jadi semakin besar kita biaya untuk administrasi, maka akan mengurangi income dan dari secara pajak akan dikurangi. Artinya konsepnya transfer pricing ini menurut Eden ini bahwa biaya itu sebenarnya tidak terlalu besar atau tidak besar-besar amat, tapi sengaja dibesar-besarkan atau sengaja dimanipulasi sehingga biaya-biaya tersebut tampak besar dan bisa mengurangi income yang berdampak pada perhitungan pajak yang akan diterima oleh si perusahaan. Kemudian bisa dilakukan melalui pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, dan lain-lain. Kemudian bisa juga melalui pembelian harta si perusahaan atau harta oleh pemegang saham atau oleh pemilik atau pihak yang memiliki hubungan istimewa namun membelinya jauh lebih rendah dari harga pasar. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian bisa juga dilakukan menurut Eden ini dengan cara penjualan kepada pihak dari luar negeri ke pihak ketiga yang sebenarnya tidak mempunyai substansi usaha atau tidak punya hubungan related. Kalau kita bandingkan itu sebenarnya dia nggak perlu amat beli itu, tapi transaksi itu dilakukan. Artinya transaksi itu sebenarnya tidaklah sebenarnya terjadi, hanya manipulasi terhadap transaksi. Saya contohkan bagaimana praktek transfer pricing itu bisa terjadi. Nah, misalnya ada perusahaan X, dia punya anak perusahaan di Indonesia. Kemudian dia tidak hanya memiliki anak perusahaan di Indonesia, tapi juga beberapa negara di ASEAN, misalnya di Filipina, Malaysia, ataupun Thailand misalnya. Untuk sampai ke PT X yang ada di Indonesia atau anak perusahaan yang di Indonesia, perusahaan X ini menjual dulu barangnya ke Filipina, kemudian Filipina menjual barangnya lagi melalui Malaysia, baru setelah itu dibeli oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat pola transaksi itu, otomatis di Indonesia harga penjualan akan lebih tinggi, padahal dengan harga penjualan yang tinggi itu otomatis harga jual bahan baku yang dikeluarkan tinggi, harga jual juga akan lebih tinggi. Bisa jadi perusahaan si
anak perusahaannya yang ada di Indonesia ini akan rugi. Nah, karena rugi, beban pajaknya di Indonesia akan jauh lebih rendah. Tapi secara umum, si induk perusahaan ini akan tetap untung. Kenapa? Karena tadi ada pola-pola operasional yang sudah dilakukan sebelumnya. Bagaimana? Apakah misalnya transfer pricing ini bisa dilakukan pada negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah atau tax haven country? Nah, abuse of transfer pricing ini ternyata tidak hanya bisa dilakukan di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi, tapi bisa juga dilakukan di negara yang tarif pajaknya jauh lebih rendah, sepanjang perusahaan itu ternyata mengalami kerugian atau banyak dari loop of perpajakan atau lupi perpajakan yang bisa dimanfaatkan di negara tersebut, atau sangat banyaknya relaksasi pajak yang bisa dimanfaatkan di negara tersebut, maka biasanya praktek transfer pricing ini akan dilakukan. Nah, konsep transfer pricing itu sebenarnya dilakukan ketika sebuah perusahaan ingin menghindari tarif pajak yang tinggi di sebuah negara, lalu dilakukanlah semacam transaksi sesama mereka di negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Nah, jadi untuk menghindari pajak di suatu negara yang lebih tinggi, dilakukan transaksi di negara yang pajaknya lebih rendah. Otomatis beban pajak akan lebih rendah dan keuntungan akan lebih besar. Nah, apakah hal tersebut bisa juga terjadi di Indonesia? Jawabannya pasti bisa, karena Indonesia tidak menutup diri terhadap dunia bisnis internasional. Tetapi apakah kita siap untuk mengantisipasinya? Jelas Indonesia, negara kita siap untuk mengantisipasi aktivitas dari transfer pricing ini. Nah, buktinya ada dua peraturan yang keluar, yaitu pertama tentang pasal 18 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang kemudian diperbaharui dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 43 tahun 2010 tentang yang kemudian dirubah lagi dengan Dirjen Pajak nomor 32 tahun 2011. Nah, di sini mengatur bagaimana untuk menghitung kembali beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan yang istimewa. Bahkan di aturan ini diatur kategori-kategori pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, misalnya kepemilikan sahamnya terhadap perusahaan tersebut lebih dari 25%. Nah, itu dikategorikan sebagai perusahaan atau hubungan istimewa. Terhadap pajaknya akan dihitung kembali sesuai dengan harga pasar. Saya contohkan. Misalnya ada PT A bertransaksi dengan PT B. Ternyata PT A memiliki saham atau kepemilikan terhadap PT B itu lebih dari 25%. Maka ketika terjadi antara transaksi A dengan perusahaan A dengan perusahaan B, maka beban pajaknya akan dihitung sebagaimana harga wajar atau sebagaimana harga pasar, karena dianggap kedua perusahaan ini memiliki hubungan yang istimewa. Nah, terkait dengan metode yang bisa dilakukan, saya contohkan begini. Ketika misalnya PT A menjual ke perusahaan B di mana dia memiliki saham yang lebih dari 25%, menjual barang tersebut seharga 10 juta misalnya. Kemudian menjual ke PT C yang sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa seharga 10.500.000. Misalnya seperti itu. Ada perbedaan antara keduanya, yaitu selisih 500. Ketika untuk menetapkan pajak terhadap transaksinya antara PT A dengan PT B, maka diambillah nilai
transaksi antara PTA dan PTC, sehingga pajak yang dibebankan atas transaksi tersebut bukan 10 juta tapi menjadi 10.500.000 seperti itu. Nah, ada 5 metode yang dapat dilakukan untuk menentukan harga transfer yang wajar. Yang pertama, metode perbandingan harga, tadi comparable uncontrolled price. Kemudian metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional. Nah, tadi seperti yang saya contohkan untuk metode perbandingan harga, ketika ada perusahaan PTA dan PTB melakukan transaksi, PTA menjual ke PTB seharga 10 juta misalnya, kemudian menjual barang yang sama yang sejenis ke PTC tapi dengan harga 10.500.000. Ketika PTA dan PTB itu memiliki hubungan istimewa, maka dasar 10 juta itu tidak bisa dilakukan. Maka yang menjadi dasar beban pajaknya adalah antara transaksi yang dilakukan oleh PTA dengan PTC, artinya senilai 10.500.000. Nah, yang menjadi pertanyaan besar teman-teman, kenapa bisa terjadi transfer pricing ini? Nah, transfer pricing bisa terjadi salah satunya disebabkan oleh beban tarif pajak yang besar, sehingga perusahaan berlomba-lomba untuk hanya ingin membayar pajak yang kecil. Nah, seperti itu. Kemudian ada peluang, ada relaksasi pajak yang sangat banyak di perusahaan tersebut, maka kemungkinan transfer pricing akan terjadi. Selanjutnya, apakah pertanyaan kedua yang juga harus dijawab, apakah transfer pricing ini melanggar hukum atau tidak? Nah, menurut saya pribadi, terkait dengan pelanggaran hukum bisa jadi tidak, atau mungkin tidak sama sekali, tapi merupakan tindakan amoral itu pasti, karena ketika kita memulai usaha, kita sudah memastikan diri atau memantaskan diri, maka seharusnya kita pun berusaha dengan cara yang jujur. Artinya tidak perlulah aktivitas dari transfer pricing ini ya. Jadi kalau mau bayar pajak ya bayar pajak aja, jangan mikir bagaimana cara jangan mikir untuk bagaimana caranya mengurangi beban pajak, sementara kita sudah mendapatkan manfaat yang lebih di negara tersebut. Seperti itu. Demikian teman-teman penjelasan singkat saya tentang transfer pricing. Nah, transfer pricing ini bisa menjadi ide yang menarik untuk teman-teman bahas sebagai tugas akhir, karena terutama untuk teman-teman yang mengambil konsentrasi di bidang perpajakan. Ide ini tentang transfer pricing ini tentu tidak akan habis-habis, karena case akan selalu terjadi, dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di kita pun bisa jadi aktivitas itu atau praktek itu sering terjadi. Mungkin hanya kita yang kurang aware atau kurang menyadarinya. Demikian penjelasan saya. Jika ada yang ingin kritik dan saran, silakan langsung di kolom komentar, dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan juga bisa langsung di kolom komentar. Sampai ketemu lagi besok di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.